Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru penggajian perangkat desa. Nantinya perangkat desa tidak lagi digaji melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, melainkan langsung dari dana desa. Hal ini diharapkan bisa menjadi solusi maraknya pemberitaan tentang pencairan gaji atau siltap perangkat desa yang sering molor berbulan-bulan. Utamanya banyak terjadi di luar Pulau Jawa, kepala desa dan perangkatnya sering menerima siltap yang dirapel selama berbulan-bulan. Bahkan ada pemerintah kabupaten yang menunggak siltap perangkat desa sampai dengan tahun anggaran yang sudah lewat. Hal ini tentu menjadikan keresahan tersendiri di kalangan aparatur pemerintah desa. Harapannya begitu, supaya desa lebih mandiri mengelola dirinya sendiri, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar seusai rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada akhir November tahun 2023 yang lalu. Abdul Halim mengatakan mekanisme baru itu akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini, revisi tentang perubahan UU Desa itu masih dalam proses pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Di dalam UU Desa yang saat ini berlaku, penghasilan perangkat desa dan perangkat desa bersumber dari pemerintah pusat atau APBN, akan tetapi dana tersebut ditransfer lebih dahulu ke APBN sebagai dana alokasi umum. Mekanisme penyaluran gaji tersebut dianggap bertentangan dengan kemandirian desa, sebab saat ini dana desa sudah ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa. Pertama, berikut ini pernyataan dari Abdul Halim. Secara makro dulu, apa yang disampaikan oleh Pak Hamka, Pak pimpinan rapat, dan Bapak Ibu yang lain terkait dengan berbagai permasalahan pemanfaatan dana desa, pengawasan, dan lain-lain. Betul yang disampaikan oleh Pak Hamka, itu kuncinya satu, revisi terhadap regulasi. Karena hari ini Kementerian Desa sendiri tidak punya kewenangan sampai pada memberikan sanksi atas segala temuan yang terkait dengan pemanfaatan dana desa. Karena itu ada di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Bahkan masih ada regulasi yang sudah dianulir, masih dipakai. Dan kita sudah sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM secara normatif. Karena kita tidak ingin kemudian ada ketidakharmonisan antar KL itu. Jadi kita tidak membukain, tapi karena ini forum DPR, maka ini saya sampaikan. Kita sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa padahal itu akan berdampak cukup panjang itu, termasuk akuntabilitas kinerja dan lain-lain. Nah, ini satu contoh kecil aja bahwa memang masih perlu penataan yang holistik terhadap regulasi tentang pembangunan desa. Kalau rekomendasi kita sudah sangat banyak, misalnya ADD untuk honor, ngapain kita sampaikan? Kenapa tidak langsung aja masuk di dalam sistem dana desa? Meskipun tidak semua desa diberikan itu. Misalnya rekomendasi kita, ketika desa itu sudah mandiri dengan ukuran-ukuran tertentu, maka dana desa harus ditingkatkan dan kewenangannya juga ditambah. Karena kalau dana desa ditingkatkan, kewenangan tidak ditambah, ini problem. Nah, misalnya ADD tadi, honor kepala desa, honor perangkat desa, masukkan saja di dalam paket dana desa, tapi khusus untuk desa mandiri yang sudah teruji, yang keterlibatan masyarakatnya lebih maksimal dan seterusnya, sehingga langsung dari APBN ke desa seperti yang berlaku sekarang, tapi mereka kelola sendiri karena kewenangannya ditambahin.